Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susilawati dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul Insight Flow Mengalirkan Wawasan Mendorong Pertumbuhan Global. Siapa aja sih anggota kelompok 1? Susilawati, Putri Rohmatillah, Rahmat Hermawan, Nurul Fatona, Wulan Julianti Marcelina. Di materi kali ini akan mengupas tuntas potensi Insight Flow, sebuah solusi analitik berbasis AI yang siap merevolusi pengambilan keputusan bisnis di pasar global. Kami akan membahas strategi ekspansi internasional kami, mulai dari analisis pasar hingga rencana pemasaran yang inovatif, untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan keuntungan yang maksimal. Insight Flow, sistem informasi manajemen cerdas berbasis cloud. Di era transformasi digital, kebutuhan akan sistem informasi yang efektif sangat krusial. Perusahaan menghadapi tantangan pengelolaan data besar dan pengambilan keputusan cepat. Sistem informasi manajemen atau SIM menjadi solusi vital. Namun, UKM sering terhambat oleh biaya dan kompleksitas. Insight Flow hadir sebagai solusi analitik bisnis ringan, berbasis cloud dan didukung AI. Dirancang mudah digunakan oleh non-teknis, mengintegrasikan data, serta menyajikan laporan, visualisasi, dan rekomendasi otomatis untuk analisis performa, pemahaman tren, dan pengambilan keputusan cepat tanpa sistem mahal. Selanjutnya ada analisis pasar global, peluang pertumbuhan pesat. Pasar global untuk solusi sistem informasi dan analitik bisnis mengalami pertumbuhan pesat. Pasar bisnis intelligence BI diproyeksikan tumbuh dari di 29 miliar di tahun 2021 menjadi lebih dari $50 miliar pada tahun 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh yang pertama, ada pengambilan keputusan berbasis data. Perusahaan di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya data untuk menginformasikan setiap aspek strategi mereka. Yang kedua, ada transformasi digital masif. Adopsi digital yang tinggi di negara berkembang seperti Indonesia, India, Vietnam, dan berhasil menciptakan pasar yang subur. Yang ketiga, ada efisiensi operasional. Kebutuhan untuk menyederhanakan alur kerja dan memangkas biaya mendorong adopsi solusi otomatis. Yang keempat, terakhir ada tren remote dan hybrid working, mendorong permintaan sistem berbasis cloud yang dapat diakses dari mana saja. Selanjutnya ada analisis pastel, menjelajahi lanskap eksternal. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada politik, yaitu dukungan digitalisasi UKM melalui kebijakan dan inisiatif. Perhatikan regulasi keamanan data seperti GDPR dan DPD. Yang kedua ada ekonomi, perkembangan ekonomi digital pesat, preferensi solusi langganan yang disebut SaaS yang fleksibel dibanding sistem mahal. Yang ketiga ada sosial, budaya kerja berbasis data umum, masyarakat terbuka terhadap teknologi AI dalam pekerjaan sehari-hari. Yang keempat ada teknologi, kemajuan cloud computing, AI, big data analisis mendukung SI modern, infrastruktur digital merata. Yang kelima ada lingkungan, aplikasi digital mengurangi ketergantungan kertas, mendukung praktik bisnis ramah lingkungan. Yang terakhir ada hukum, wajib memenuhi standar perlindungan data dan keamanan sistem termasuk enkripsi dan audit akses. Kekuatan kompetitif Insight Flow berdasarkan analisis SWOT dan Virio. Insight Flow memiliki keunggulan kompetitif yang jelas berkat inovasi teknologi dan fokus pasar. Dari analisis SWOT, kekuatan utama Insight Flow terletak pada teknologi cloud dan AI yang efisien, desain UI UX yang sederhana dan ramah pengguna, serta fokus pada segmen pasar menengah yang belum banyak dijangkau.
Namun, ada kelemahan seperti brand awareness global yang rendah, ketergantungan pada koneksi internet, dan dukungan bahasa yang terbatas. Peluangnya meliputi pasar negara berkembang, meningkatnya permintaan solusi analitik ringan, dan potensi kolaborasi dengan inkubator. Tantangannya adalah kompetisi dari pemain besar, risiko keamanan cyber, dan perubahan regulasi data. Kemudian dalam analisis Virio, teknologi AI recommendation engine menjadi sumber keunggulan berkelanjutan. Sementara integrasi lintas platform memberi keuntungan jangka pendek. UI UX berbasis riset, pengguna memberikan keunggulan sementara, dan tim pengembang berpengalaman menjadi faktor kompetitif utama. Segmentasi dan target pasar. Fokus pada pertumbuhan. Insight Flow memfokuskan strategi pemasaran pada segmen pasar tertentu supaya dampaknya lebih maksimal dan adopsi teknologinya lebih cepat. Pertama, dari sisi demografis, target kita adalah manajer bisnis, kepala divisi, dan staf analisis berusia 25-45 tahun. Mereka biasanya memegang peran strategis di perusahaan dan punya keterbukaan tinggi terhadap teknologi baru. Kedua, dari sisi geografis, kita fokus pada wilayah dengan pertumbuhan digital yang pesat seperti Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Filipina, dan Vietnam, kemudian Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Mesir, serta Amerika Selatan seperti Brazil, Kolombia, dan Peru. Ketiga, dari sisi psikografis, target kita adalah para profesional yang mengutamakan efisiensi, sudah terbiasa bekerja secara digital dan kolaboratif, serta tertarik dengan solusi teknologi praktis. Mereka biasanya berasal dari organisasi yang punya visi Go Digital. Terakhir, untuk target utamanya kita menyasar perusahaan menengah dan startup di negara berkembang, lembaga pendidikan, hingga organisasi nirlaba yang membutuhkan sistem informasi manajemen berbasis data. Jadi strategi ini memastikan kita tidak sekedar menjangkau semua orang, tetapi benar-benar menyasar mereka yang paling siap dan potensial untuk menggunakan Insight Flow. Berikutnya ada positioning produk. Analisis bisnis instan, keputusan lebih cepat. Insight Flow memposisikan diri sebagai solusi BI yang lebih praktis, cerdas, dan inklusif. Proposisi nilainya sebagai analisis bisnis instan, keputusan lebih cepat. Insight Flow menawarkan kemudahan dalam menganalisis data dan menghasilkan wawasan bisnis tanpa perlu keahlian teknis. Dari segi strategi pembeda atau differentiation, ada 3 bagian. Yang pertama, fokus pasar, yaitu menyasar pada pasar menengah dan startup yang diabaikan oleh kompetitor besar. Yang kedua, ada UI UX sederhana, yaitu antarmuka intuitif tanpa perlu latar belakang IT atau pelatihan khusus. Yang ketiga, IT Insight Agent, yaitu memberikan rekomendasi otomatis seperti anomali, tren, prediksi berdasarkan pola data. Selanjutnya ada strategi pemasaran internasional, memperluas jangkauan. Untuk memasuki pasar global, Insight Flow menerapkan strategi pemasaran internasional yang terstruktur dan adaptif, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada promosi digital, seperti webinar edukatif, data driven differentiation made simple. Yang kedua ada content marketing, seperti melalui platform LinkedIn, Medium, dan YouTube. Yang ketiga melalui iklan berbayar seperti Google Ads dan Meta Ads, yang targetnya lebih spesifik. Yang kedua ada mengenalan merek global, seperti tagline global, listener intelligence ringan untuk perusahaan gesit. Yang kedua ada partisipasi konferensi teknologi, seperti Tech in Asia dan Web Summit. Yang ketiga ada pengembangan kemitraan lokal, seperti kerjasama dengan inkubator dan co-working space. Kemudian ada program reference untuk konsultan IT lokal. Yang terakhir ada kolaborasi akademik untuk universitas. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Thank you, bye.